Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Saidan, Prodi Teknik Informatika, kelas 1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Pengertian virtual reality. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realita maya. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia, sehingga seolah-olah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Bisa dibilang, virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Komponen-komponen virtual reality. Susunan komponen pada perangkat VR secara kasat mata. Headset VR ini berbentuk seperti kacamata selam, namun dengan lensa tertutup. Bagian yang seperti kacamata selam dinamakan sebagai VR box, yang merupakan tempat untuk meletakkan smartphone yang berfungsi memproyeksikan gambar virtual. VR yang menggunakan smartphone ini merupakan perangkat VR versi standar. Berbeda misalnya dengan VR headset yang sudah menggunakan teknologi canggih seperti Oculus Rift, di dalamnya bukan lagi menggunakan smartphone, melainkan sudah terdapat sebuah layar yang menampilkan video dan gambar virtual reality yang juga bisa terhubung dengan komputer menggunakan Bluetooth. Elemen-elemen virtual reality pada bagian ini saya sebutkan saja. Satu, virtual world. Kedua, immersion. Immersion dibagi dengan 3. Mental immersion, physical immersion, mentally immersion. Ketiga, sensory feedback. Keempat, interactivity. Terus penerapan virtual reality. 1. Bidang media dan hiburan. Penerapan virtual reality di bidang media dan hiburan terbilang mudah ditemukan. Seperti pada game, penggunaan perangkat VR memberikan sensasi kepada pengguna, sehingga mereka benar-benar berada di area permainan. Selain itu, VR juga sangat membantu sebagai media untuk mengenalkan potensi wisata tanah air, seperti melihat keindahan lautan Indonesia. Tak perlu turun ke laut, pengunjung bisa menikmati keindahan dengan bantuan teknologi kamera 360 yang mampu mengambil gambar dari sudut manapun. Nomor 2, bidang medis dan kedokteran. Virtual reality sangat bermanfaat pada bidang medis dan kedokteran. Adanya perangkat VR, dokter mampu mendeskripsikan bagian anatomi tubuh hingga organ mampu terlihat lebih nyata. Mereka juga dapat memutuskan keputusan untuk membedah atau tidak. Pemakaian aplikasi dengan teknologi VR juga bisa jadi memudahkan dokter dalam melihat perkembangan penyakit, mendiagnosa penyakit, serta teknik perawatan terhadap pasien dengan tepat. Ketiga, bidang militer. Siapa sangka jika virtual reality juga bisa diterapkan di bidang militer. Penggunaan VR ini mampu membantu tentara dalam simulasi perang. Meskipun hanya imajinasi, pengalaman simulasi perang ini terlihat nyata dan jelas. Cara ini juga terbilang menghemat biaya dan lebih efisien dibanding latihan perang sebenarnya. 4. Bidang transportasi. Contoh penerapan di bidang transportasi menggunakan virtual reality, yaitu latihan menerbangkan pesawat. Hal tersebut juga membuat biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, karena tidak perlu menyewa unit kendaraan ataupun membeli bahan bakar. Tak perlu khawatir, pengalaman latihan ini nyaris mendekati kenyataan dan pastinya terhindar dari hal mengkhawatirkan lainnya. Kelima, bidang teknik dan otomotif. Penerapan VR di bidang ini dapat dilihat di perusahaan Ford. Teknologi headset jenis Oculus Rift di perusahaan ini digunakan dalam pengembangan mobil dan evaluasi bagian luar, dan dalam fungsinya untuk memperhatikan setiap
detail dari mobil. Tahun 2018 lalu, Honda juga mengadakan kompetisi bertema Indonesia Future Technology untuk mendesain motor menggunakan VR. Nomor 6, bidang ekonomi. VR dimanfaatkan untuk mempromosikan barang display atau pajangan. Salah satunya toko Selfridge di London, di mana pengunjung yang datang dapat mencoba berbagai produk yang dijual lebih nyata. Pengunjung hanya perlu berdiri di depan layar yang telah dilengkapi oleh kamera. 7. Bidang pendidikan. Pendidikan Indonesia makin berkembang setelah penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Salah satu contohnya adalah anak didik atau siswa dapat memproyeksikan berbagai kegiatan seperti memproyeksikan katalisa, memproyeksikan anatomi tubuh, dan banyak lagi lainnya. Terus, pengertian augmented reality. AR atau augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Realitas bertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri, manufaktur, maupun dunia pendidikan, teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus. Metode pengembangan AR secara umum. Metode yang dikembangkan pada augmented reality saat ini terbagi menjadi 2 metode, yaitu marker based tracking dan markerless augmented reality. Pertama, market augmented reality, market based tracking. Biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3D, yaitu titik 0,0,0 dan 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. 2. Markerless augmented reality. Salah satu metode augmented reality yang saat ini sedang berkembang adalah metode markerless augmented reality. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Dengan tool yang disediakan Qualcomm untuk pengembangan augmented reality berbasis mobile device, mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi markerless. Qualcomm 2012. Metode pengembangan AR secara khusus. Pada bagian ini saya sebutkan saja. A. Face tracking. B. 3D object tracking. C. Motion tracking. D. GPS based tracking. Terus penerapan augmented reality. 1. AR mobile mencuri perhatian dan mengubah pasar teknologi. Artinya AR berkembang pada teknologi pasar digital. Setelah pernah membawa AR ke pengguna ponsel, Apple mengamankan kepemimpinan pasar AR-nya saat meluncurkan AR KIT 2.0 di WWDC 2018. Dalam hal teknologi, kemajuan yang diperkenalkan menempatkan mobile AR di jalur yang sama dengan AR berbasis headset. Basis pengguna AR mobile di seluruh dunia terus berkembang sejak saat itu. Smartphone Android yang mendukung AR mengalami lonjakan dari 100 juta menjadi 250 juta pengguna dengan adopsi perangkat lunak berbasis AR Core di pasar. Sementara itu, AR KIT memberikan perangkat seluler besar mengantisipasi bahwa mereka akan mengalami peningkatan yang pesat dalam angka adopsi karena ponsel baru terus memasuki pasar. 2.
Penerapan augmented reality oleh retail sebagai pengalaman belanja yang baru. Ledakan pengguna AR di perangkat seluler berarti semakin mematangkan serta menguatkan teknologi AR di sektor ini. Pengembang, penjual, dan konsumen kini nyaman menggunakan berbagai bagian dari pengalaman sehari-hari mereka. Laporan BRP menunjukkan bahwa 48% konsumen mengatakan bahwa mereka akan lebih cenderung berbelanja menggunakan aplikasi dan memberikan pengalaman AR. Sayangnya saat ini hanya 15% penjual yang menggunakan AR. Hanya 32% dari penjual menyatakan mereka berencana untuk membuat aplikasi virtual atau AR selama 3 tahun ke depan. Terus yang ketiga, AR untuk solusi navigasi dalam ruangan. Aplikasi AR untuk navigasi dalam ruangan dapat memberikan arahan di bandara, mall, rumah sakit, kampus, dan kantor. Bandara Gatwick London telah mengarahkan solusi smartphone sendiri untuk menyediakan rute ke terminal dan gerbang berdasarkan nomor penerbangan pengguna. Pada bulan Februari 2019, Google memulai pengujian terbatas fitur navigasi AR di Google Maps. Pengguna cukup mengeluarkan ponsel mereka, mengarahkan kamera mereka, dan melihat informasi tentang fitur-fitur sekitarnya secara nyata. Terus 4. Penerapan augmented reality di perusahaan. Berdasarkan laporan Forrester, diperkirakan 14 juta pekerja Amerika akan menggunakan kacamata pintar dalam pekerjaan mereka pada tahun 2025. Perusahaan berencana untuk menggantikan proses pelatihan tradisional dengan pelatihan berbasis teknologi AR. Pekerja akan memiliki cara-cara baru untuk belajar tentang peraturan dan keselamatan kerja dengan pelatihan secara virtual dan mengidentifikasi masalah dengan cara praktis dan menarik. Terus yang kelima, Artificial Intelligence Augmented Reality. Berdasarkan laporan buatan dan mesin learning merupakan sektor yang pekerja Amerika akan menggunakan kacamata menyatukannya dengan sistem dalam pekerjaan mereka pada tahun yang paling cocok untuk perusahaan berencana untuk menggantikan proses pelatihan tradisional dengan pelatihan berbasis teknologi. Demikian juga penerapannya pekerja akan memiliki kemampuan manusia dalam cara baru menangani masalah seperti peraturan dan keselamatan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil kinerja dan mengidentifikasi masalah dengan memasangkan profil konsumen dengan AR dan ML. Penjual dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan penerapan berdasarkan lingkungan mereka dan memberi berdasarkan laporan Forrester, diperkirakan 14 juta pekerja Amerika akan menggunakan kacamata pintar inovasi dalam pekerjaan mereka pada tahun 2020. Yang keenam, WebAR. Perusahaan berencana untuk menggantikan proses pelatihan tradisional dengan pelatihan berbasis teknologi. Chrome AR adalah produk pekerja akan memiliki nanti di tahun 2019. Cara-cara baru untuk belajar tentang peraturan dan keselamatan. Pengguna dapat masuk ke situs web yang mendukung AR untuk mengakses tingkat fungsionalitas yang sama. Untuk mendorong adopsi versi kode WebAR yang tidak resmi dan tidak didukung juga tersedia untuk pengembang di GitHub. Berdasarkan laporan Forrester, diperkirakan mencoba pekerja Amerika akan menggunakan kacamata pintar dalam pekerjaan mereka pada tahun 2020 secara signifikan. Lebih bebas gesekan. Perusahaan berencana untuk menggantikan proses pelatihan tradisional dengan proses berbasis teknologi AR. Pekerja akan memiliki cara-cara baru untuk belajar tentang peraturan dan keselamatan kerja dengan industri otomotif virtual di mengidentifikasi masalah dengan cara praktis dan menarik. 2019, sejumlah pabrikan mobil juga memamerkan solusi AR. Misalnya Genesis G80 menggunakan sejumlah fitur untuk berdasarkan laporan Forrester, diperkirakan 14 juta pekerja untuk memastikan bahwa lapisan holografik selalu berada di mereka pada tahun 2020. Alih-alih harus melihat ke bawah pada panel GPS di dashboard. Perusahaan berencana untuk mengemudi akan melihat panah pada tampilan pelatihan berbasis teknologi AR untuk menyediakan arahan. Pekerja akan memiliki cara-cara baru untuk belajar tentang peraturan dan keselamatan kerja dengan pelatihan secara virtual dan mengidentifikasi pasar semakin berkembang seiring dengan semakin bertumbuhnya penerapan augmented reality. Kini terdapat perangkat untuk pengembangan perangkat lunak yang mudah digunakan dari Apple.
Berdasarkan laporan Forrester, diperkirakan 14 juta pekerja Amerika akan menggunakan kacamata pintar merek perusahaan dalam pekerjaan mereka pada tahun pengembang, 2025. agensi dan startup Perusahaan berencana untuk dengan cepat menggantikan mengikuti proses pelatihan dan tradisional mengambil dengan keuntungan pelatihan dari berbasis potensinya. teknologi AR. ARKIT Pekerja akan juga memiliki mendarat di cara-cara baru WWDC untuk belajar tentang 18 peraturan dengan dan Apple keselamatan memperkenalkan kerja format dengan pelatihan USDZ secara virtual yang membuat dan penambahan mengidentifikasi model masalah data dengan dan cara aplikasi praktis dan menarik. tarik ke landscape AR menjadi sederhana. Pengenalan objek 3D, Terus, tekstur, 4. lingkungan dan Penerapan augmented pergerakan reality wajah di juga perusahaan. diperkenalkan dengan program Berdasarkan laporan Magic Forrester, Leap diperkirakan akan menjadi 14 titik juta tolak ukur pekerja bagi Amerika banyak akan perusahaan menggunakan yang terjun ke kacamata ruang pintar AR untuk dalam bereksperimen pekerjaan dengan ide-ide mereka baru. pada tahun 2025. AR Cloud juga menonjol sebagai sesuatu yang layak Perusahaan untuk berencana diperhatikan. untuk menggantikan proses pelatihan tradisional AR Cloud dengan adalah pelatihan konsep berbasis yang dibangun teknologi AR. di sekitar Pekerja akan memiliki kompatibilitas cara-cara lintas baru platform. untuk belajar Ini tentang dimaksudkan peraturan untuk dan memberikan keselamatan pengalaman kerja yang mulus dengan pelatihan dunia nyata secara juga. virtual dan mengidentifikasi masalah Oke, dengan sekian cara itu praktis video dan dari menarik. saya. Semoga dapat bermanfaat. Terus, wassalamualaikum warahmatullahi Penerapan wabarakatuh. augmented reality di perusahaan.